我平安，我的耶稣真疼我，予我平安，主予我平安，主予我平安，我的耶稣真疼我。 我平安，主予我平安，主予我平安，我的耶稣真疼我。 心跳我，有我平安。你的爱盛放在我心深处，如此美丽，如此
荣耀，你平安曾放在我心深处，让我沉浸在你同在里。你是最美的主，何等伟大，何等荣耀，何等看见。哦，主耶稣，在你里面，我罪的赦免，令我进入你同在里。Bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, Engkau terindah, termegah, Kau yang termulia, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat
terbatas ruang dan waktu. Yesus, Yesus, hadiratmu dinyatakan di tempat setiap kami. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan.
selalu melayanimu Yesus sampai akhir hidupku. Sikiara bara-bara baya siriara da-da-da-da. Yesus, Yesus, kiria bara-bara baya siandara la bara baya so. Yesus, kami mengasihimu, kami mau Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu, melakukan yang menjadi kerinduan hatimu. Kami terbuka, hati kami terbuka untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu. Kira mana baya sanara la maya sandi. Kira mana baya shikira la bala baya sandi. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki dan nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki
terselubung, oh, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, oh, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan.
bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Yes Lord. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hati kami bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan.
Bapa yang baik, jamah setiap orang, setiap pribadi yang mengikuti worship saat ini bersama-sama dengan kami. Engkau yang melihat hati mereka, Engkau melihat kebutuhan mereka Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang meneguhkan hati yang sedang goyah. Tuhan yang menguatkan setiap pikiran, jadi pikiran Kristus. Saya berkata dalam nama Yesus, dibangkitkan kembali semangat jiwa yang hancur, yang ada di hadirat Tuhan saat ini. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan ulurkan tangan dan mengangkat setiap jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Setiap saudara-saudariku yang mendengarkan dan ikut menyembah Tuhan. Bapa kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Biarkan mereka tahu masih ada Tuhan dalam hidup mereka. Biarkan mereka tahu masih ada Bapa yang baik. Sekalipun banyak orang meninggalkan. Tapi Tuhan datang dengan tangan yang terulur, terbuka bagi setiap kami. Tuhan jamah setiap kami. Penuhi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami lembaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ketika kami dulu adalah orang yang terhilang dan mati. Kami menjadi hidup kembali dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan. Berbicara kepada kami. Karena ketika Engkau berfirman, maka Engkau menciptakan pengharapan-pengharapan yang baru muncul kembali dalam hati kami. Pikiran yang lemah dikuatkan jadi pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami buka hati. Berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan sebuah bagian dari firman Tuhan. Untuk setiap kita. Silahkan buka hati. Buka pikiran Anda, buka hidup Anda. Ada sebuah pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada setiap Anda. Demikian ayat firman Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sekali lagi saya bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Anda bisa membaca seterusnya sampai ke ayat yang ke-23. Tapi saya fokus saja ke ayat yang ke-13. Daud itu diurapi oleh Samuel, lalu kata firman Tuhan, roh Allah menguasainya. Dari ayat ini, saya rindu supaya setiap kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Penuhi aku sekarang ya Tuhan, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu ya Tuhan, jamahlah. Lagu ini sangat berbicara di dalam awal-awal pertobatan saya. Lagu ini adalah lagu yang sudah cukup lama dan puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan saya bisa mengenal dan berjumpa dan dekat juga dengan pencipta lagunya, yaitu Pendeta Samuel Handoko atau Pak Samuel Handoko, atau saya sering memanggil Pak Sam. Beliau adalah seorang pemimpin gereja Mawar Syaron di Surabaya. Sebelum jadi satu keluarga di gereja Mawar Syaron, ternyata saya sudah menyanyikan lagunya. Jadi lagu ini saya percaya terus berbicara dari generasi ke generasi, bahkan sampai ke generasi anak muda. Hari ini kita semua menyanyikannya, sebuah kerinduan dari dalam hati Tuhan, penuhi kami. Bapak Ibu Saudara, dipenuhi Tuhan artinya Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita lewat kuasa Roh Kudus dan firman, baik pikiran dan hati, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Akan ada perubahan hidup yang luar biasa. Tidak pernah ada sukacita yang begitu indah. Tidak pernah ada kondisi hati yang begitu damai. Selain daripada ketika saya masuk ke hadirat Tuhan, ketika saya menyembah Tuhan, air mata bisa mengalir, dan mata bisa berkaca-kaca menyembah Tuhan. Saya tahu dipenuhi Roh Kudus itu bukan soal menyembah Tuhan saja bernyanyi, tapi juga soal tindakan sehari-hari. Tapi minimal ada ekspresi dari kita waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Waktu itulah saya mengalami
yang namanya dipenuhi oleh Tuhan. Itu indah sekali. Gak bisa ditukar dengan uang, gak bisa ditukar dengan semua barang yang mewah. Tidak bisa ditukar dengan kedudukan posisi apapun. Tidak bisa ditukar dengan pekerjaan apapun. Dipenuhi oleh Tuhan adalah kerinduan saya terus menerus terjadi seumur hidup saya. Saya rindu juga setiap Anda mengalami dipenuhi oleh Tuhan. Seperti Daud. Daud itu ketika diurapi, dikatakan roh Allah menguasainya. Dan sejak saat itu Tuhan pimpin hidupnya fase demi fase. Sekalipun panjang perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tetapi kemudian orang yang dipimpin oleh roh Allah, orang yang dipenuhi oleh Tuhan, adalah orang yang mencetak sejarah. Orang yang dipenuhi oleh Tuhan adalah orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Raja Daud adalah orang yang menyelamatkan bangsanya. Seorang penggembala domba, 2-3 ekor domba, gak terkenal, gak punya reputasi yang luar biasa, tidak punya background peperangan, tidak punya background militer yang luar biasa, dipimpin oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa Israel. Seorang anak muda bisa dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan memenuhi hidupnya. Tuhan bisa juga memimpin Daud. Daud itu menjadi orang yang menulis mazmur, menjadi orang yang menginspirasi, bahkan rencana Allah terjadi dalam hidupnya. Sebuah rencana ilahi di mana Daud itu menurunkan Mesias lewat keturunannya, kata firman Tuhan. Saya juga rindu supaya kita ini dipenuhi oleh Tuhan. Seperti Raja Daud. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Setiap hari kita berseru dan berdoa, Tuhan penuhi aku. Penuhi aku ya Tuhan. Ada banyak perkara terjadi, persoalan yang sulit terjadi. Ada pergumulan ini dan itu, rasanya gak pernah habis. Selalu saja ada tantangan hidup. Tapi mari kita melihat kepada Tuhan. Saat kita dipenuhi oleh Tuhan, kita dimampukan untuk menyelesaikan semua tantangan hidup yang terjadi. Tidak ada kunci bagaimana hidup bahagia. Tidak ada kunci bagaimana menjadi orang yang bersuka cita. Tidak pernah ada kunci yang lebih indah dan lebih besar dari ini. Dipenuhi Tuhan. Ketika Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, kita ini diberikan ide yang brilian. Saat Tuhan berikan penuhi hati kita dengan firman, penuhi hidup kita dengan rohnya, maka kita dipimpin selangkah demi selangkah untuk mengerjakan pekerjaannya. Saya rindu setiap kita haus akan Tuhan. Saya rindu setiap kita rindu Tuhan. Setiap hari kita berseru, Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi hidupku, hanya Engkau yang kurindu. Jamahlah aku ya Tuhan. Pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani selama bertahun-tahun. Di Sumatera saja sudah 15-16 tahun. Sebelum itu saya juga sudah melayani. Tidak pernah ada kekuatan lain bagi seorang yang melayani. Tidak pernah ada kekuatan lain bagi seorang yang mau menyerahkan hidupnya sebagai full timer, sebagai hamba Tuhan, selain daripada dipenuhi Tuhan, berdoa dan minta firman itu menguasai. Tentu Anda juga bukan cuma untuk saya sebagai hamba Tuhan. Setiap ibu rumah tangga, setiap bapak-bapak, setiap kepala keluarga, setiap anak muda, setiap profesional muda. Tahukah Anda, jika Anda punya satu prinsip ini, dipenuhi oleh Tuhan, Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia di bumi ini. Anda akan menjadi orang yang paling merasa penuh. Dan ketika Tuhan memanggil di akhir hidup, akhir hayat, Anda bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya rindu menyampaikan ini kepada setiap Anda di tengah-tengah pandemi dan situasi yang sulit saat ini. Ketika roh Allah menguasaimu, ketika Tuhan memenuhi hidupmu, engkau akan menjadi orang yang gak merasa sepi, tapi justru menjadi orang yang benar-benar berfungsi hidupnya. Kita harus dipenuhi oleh Tuhan, sebab kita adalah bait Allah. Kita ini baitnya Tuhan, jadi sudah sewajarnya Tuhan tinggal di dalam kita. Kita ini adalah bait Roh Kudus, sudah sewajarnya Roh Kudus memenuhi baitnya. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh Tuhan supaya kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Orang yang rindu mengalami kelimpahan atau abundant life tidak mungkin mengalaminya kalau tidak mengalami yang namanya dipenuhi. Dipenuhi itu adalah langkah yang harus kita capai untuk kita mengalami kelimpahan. Tidak pernah ada air yang tumpah melimpah.
kalau gelasnya tidak penuh. Ya kecuali orang sengaja buang, bukan. Ini maksudnya adalah sebuah gelas yang penuh, mengalami kepenuhan. Kalau ditambah terus dia akan melimpah. Sehingga kita akhirnya tidak terpaksa untuk mengasihi. Kita ini tidak terpaksa untuk bekerja keras. Karena untuk bekerja keras, semangat itu rasanya meluap-luap dari dalam hati. Saat orang lain merasa putus asa, kita ini meluap-luap. Mengalir terus sebab kita ini kepenuhan Kristus, kepenuhan firman, dipenuhi oleh Roh Allah. Gak lagi siap menampung, bukan berarti kita ini gak menampung Tuhan, atau gak siap untuk Tuhan hidup dalam kita. Ini hanyalah perumpamaan. Karena begitu limpahnya kasih Tuhan dalam hidup kita, begitu penuhnya, sehingga kita ini bisa meluap-luap di dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita bukan hanya orang yang minta dikuatkan, sebaliknya kita yang menguatkan orang lain. Betapa indahnya orang yang mengalami kepenuhan dalam Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan adalah kerinduan Tuhan juga bagi setiap Anda. Bukan hanya kita rindu, Tuhan lebih lagi. Tuhan rindu memenuhi kita, sehingga kita setiap hari berjalan dengan kuat kuasa Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita. Kalau manusia itu berjalan dengan kuat gagahnya, pikirannya, dia akan mudah bosan dan mudah menyerah dan berkata, sudah cukup, saya ini gak kuat. Atau sudah cukup, saya ini lelah. Bahkan orang yang paling rohani, orang yang melakukan perkara yang luar biasa seperti nabi-nabi. Itu Elia, contohnya Elia, melakukan perkara yang besar. Elia kemudian mengalami sebuah masa di mana Elia itu melarikan diri, masuk ke goa, dan dia berkata, aku mati saja ya Tuhan. Ada banyak orang mengatakan hal yang demikian di akhir-akhir hidup ini. Maksudnya di zaman ini. Karena merasa bukan penuh dengan Tuhan, tapi penuh dengan masalah. Dan selama kita masih ada di dunia, masalah selalu ada. Jadi kita gak mungkin berkata, saya akan kepenuhan Kristus kalau masalah gak ada. Ada masalah atau tidak ada masalah, Tuhan bisa tetap memenuhi hidup kita. Saya rindu Tuhan itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Karena tujuan kepenuhan itu sebenarnya tujuan yang pertama adalah untuk jaga kita juga. Kalau kita ini dipenuhi oleh Tuhan, kita akan bisa jaga hidup kita. Jaga perkataan, jaga sifat, jaga sikap, jaga semua area kehidupan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Kita akan jaga benar-benar langkah demi langkah dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang mengawasi jalan hidup kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang mengawasi keluarga kita dengan kasih Kristus. Kita akan menjadi orang yang melayani. Kita akan menjadi orang yang bekerja dengan baik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah bukan orang yang gak bisa buat apa-apa. Orang yang dipenuhi Roh Allah justru menjadi orang yang begitu kreatif. Ketika Tuhan memenuhi kita, justru kita bukan berarti kita ini kepenuhan seperti kerasukan. Kerasukan itu kita gak mengelola diri kita sendiri. Kerasukan itu seperti orang yang memejamkan mata, lalu dia digerakkan seperti robot. Ada banyak orang kerasukan mengalami hal demikian. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba memukul sebuah benda yang keras, dia nggak tahu. Setelah sembuh atau siuman atau sadar dilepaskan dari rojat, baru mengalami sakit di mana-mana sekujur tubuhnya. Tapi orang yang dipimpin Roh Allah tidak pernah mencuri jati diri Anda. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah orang yang memunculkan potensi yang ada dalam hidupnya. Tidak pernah ada kekuatan lain selain daripada kita dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kita dipenuhi Tuhan, kita adalah orang yang paling bisa jaga hidup. Dipenuhi oleh Tuhan akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, melimpah dari dalam hati dan hidupnya. Dia pasti jadi berkat kemanapun dia pergi. Dan pasti orang itu akan menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Seperti Daud ketika diurapi dan penuh dengan Roh Allah dalam hidupnya. Dia dipimpin selangkah demi selangkah dalam perjalanan hidupnya. Dia kemudian menjadi nenek moyang atau menjadi orang yang menurunkan Mesias di perjanjian baru. Ada sebuah rencana Tuhan yang akan terjadi terlaksana dalam hidup kita kalau kita menjadi orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Allah, dipenuhi oleh Tuhan, kepenuhan Kristus, adalah orang yang selalu punya kapasitas. Yang pertama, kapasitas untuk muncul ke permukaan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 18, kalau kita baca dari pembacaan tadi, selanjutnya satu pasal itu, kita langsung loncat ke ayat 18 berkata begini. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya,
Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Jadi Raja Saul butuh orang yang main musik. Tiba-tiba orang berkata, ada satu orang, anak muda, anak Bapak Isai, namanya Daud. Dia pandai main kecapi. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia. Jadi orang yang dipenuhi Roh Allah pasti muncul ke permukaan. Sekalipun dia dilupakan di padang, dia menggembalakan domba. Sekalipun orang lupa keberadaannya, sekalipun yang dia lihat setiap hari hanyalah kambing domba, tapi akan datang waktunya dia akan muncul oleh karena diutus atau dimunculkan atau dipromosikan oleh Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Allah tidak pernah takut tidak dipromosikan. Orang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Bapa dan Firman, gak pernah iri kalau ada orang lain dipakai Tuhan. Orang yang demikian, orang yang kepenuhan Tuhan senang orang lain dipakai Tuhan. Dan kalau Anda mungkin hari ini di pekerjaan Anda dilupakan orang lain, yang penting Anda sudah lakukan terbaik. Memang sedih kadangkala ya, namanya manusia punya perasaan, sedih. Saya kok nggak di bahasa Manado, nggak direken ya, nggak direken itu bahasa Manado. Ternyata ini bahasa Indonesia juga. Jadi keluar bahasa Manadonya. Mungkin Anda nggak direken, Anda nggak dipandang oleh orang lain. Bayangkan Daud itu setiap hari dia ada di padang menggembalakan 2-3 ekor domba kata firman Tuhan. Bahkan waktu anak-anak Isai itu kedatangan Nabi Samuel untuk mengurapi, salah satunya jadi anak raja. Ternyata dia nggak diundang. Sampai akhirnya Samuel berkata, kita nggak duduk makan sebelum Daud itu datang. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Roh Allah memenuhi hidupmu, jangan pernah takut. Suatu saat Tuhan akan munculkan Anda. Semua orang akan tiba-tiba melihat Anda. Dari mana datangnya? Dari Roh Allah. Oleh karena itu, gak ada anak-anak Tuhan itu kadang membingungkan. Bukan membingungkan karena buat jahat. Bagi dunia lihat anak Tuhan kok bisa ya begitu. Ketika Anda dalam pekerjaan Anda melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, Anda adalah orang yang di balik meja. Anda bukan orang yang tampil. Tapi oleh karena Anda bersama dengan Tuhan dan bekerja dengan baik, tiba-tiba saja ada mata dari Tuhan yang menuntun mata dari atasan untuk menunjuk Anda. Promosi akan datang dari Tuhan bagi setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi gak usah takut ya. Masa-masa sukar ini tetaplah berbahagia. Tuhan, yang penting bagi saya, kata firman Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Selalu hidup sama firman, selalu dekat dengan Tuhan. Nanti suatu saat, kata Tuhan, saya pasti muncul. Karena Roh Allah itu adalah roh yang lebih besar dari dunia ini. Jadi roh yang menguasai seseorang, tidak mungkin membuat orang itu kecil. Yang kedua, saat kita kepenuhan dalam Tuhan, maka kita punya kapasitas untuk membangun hubungan. Bagi Anda yang bergumul satu dengan yang lainnya, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun Anda pergi, Anda rasanya kok nggak pernah menang dalam hubungan, rasanya tidak pernah akur. Saya nggak menghakimi ya, tapi memang ada orang bergumul demikian. Lihat, orang yang dipenuhi Roh Allah punya kapasitas untuk suka bangun hubungan. Karena di ayat yang ke-19, dikatakan 1 Samuel 16 ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Lihat, Raja Saul nggak tulis surat langsung ke Daud. Daud, ayo datang kerja ke tempat saya. Raja Saul tulis surat, tulis pesan maksudnya, mengirimkan pesan kepada papanya Daud. Kemudian Daud mendapat arahan dari papanya. Kamu pergi ke Raja Saul. Dia minta kamu pergi kepadanya. Jadi di sini, ketika Roh Allah mengurapi, ini Daud sudah diurapi loh sebagai raja.
Ketika Roh Allah memenuhi seseorang, dia punya kapasitas untuk taat sama orang tuanya. Ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Allah, tiba-tiba saja dia senang kalau ada orang memimpin hidupnya. Gak merasa, kok dia pimpin saya? Kenapa orang ini tiba-tiba jadi atasan saya di perusahaan ini, di pekerjaan? Harusnya saya dong. Anak Tuhan gak boleh begitu. Silent dalam hal demikian. Anak Tuhan itu tahu ketika Roh Allah memimpin hidupnya, dia punya kapasitas untuk tetap bekerja sekalipun tiba-tiba ada orang lain di atasnya. Roh Kudus ketika mengurapi kita tidak membuat kita lupa siapa pemimpin kita, atau siapa atasan kita, atau siapa tim kita. Orang yang dipenuhi Roh Allah itu selalu menjadi orang yang menghargai orang ini, menghargai orang itu, menghargai tim. Kelihatan saja dari dalam hidupnya, dia rindu, selalu mau bekerja sama. Daud gak berkata begini, Papa kan tahu, saya sudah diurapi jadi raja. Kenapa Papa memerintahkan saya untuk saya pergi kepada Saul? Saya ini Raja Israel, sudah diurapi oleh Samuel. Anak muda ini tetap berkata, iya Papa. Kemudian dia pergi kepada Raja Saul. Daud menghormati orang tuanya. Jadi nggak boleh ada seorang berkata, saya ini dipenuhi oleh Tuhan. Oleh karena itu saya nggak boleh diperintah oleh siapapun. Itu pasti yang ada dalam hidupnya harus dikoreksi. Bukan Roh Allah. Tapi dirinya sendiri yang memimpin dirinya. Ketika Tuhan itu menguasai dan memenuhi hidup kita. Yang ketiga terakhir, kita ini punya kapasitas untuk bisa menguatkan orang lain. Anda sebagai orang tua pasti rindu. Anda bisa memberi jaminan bagi anak-anak. Anda sebagai orang tua rindu ya, beri yang terbaik bagi anak-anak. Sebagai papa, sebagai mama rindu memberi yang terbaik bagi keluarga. Senang rasanya kalau bisa memberi ke orang tua. Senang rasanya kalau bisa mungkin menabur ke pekerjaan Tuhan. Senang rasanya kalau terlibat. Senang rasanya kalau bisa menguatkan orang lain. Nah di sini, untuk Anda dipakai Tuhan menguatkan orang lain, Anda perlu dipenuhi oleh Tuhan. Karena di ayat 23 berkata begini. 1 Samuel 16 ayat 23, pasal yang sama. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maksudnya roh jahat. Ya. Setiap kali roh jahat itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkan. Daud ini main kecapi. Setiap kali Saul kerasukan, Daud ambil kecapi dan main. Lihat, Daud gak lari dari orang kerasukan. Justru orang kerasukan perlu ditolong. Orang yang dipenuhi Roh Allah gak lari dari orang yang butuh. Mau cari cara gimana tolong orang itu. Kalau Anda selalu rindu jadi berkat bagi orang lain, maka ini kuncinya. Biarlah Tuhan memenuhi hidupmu. Ketika kemudian Daud main kecapi, katanya hatinya Saul menjadi nyaman. Dan roh jahat itu undur daripada Saul. Daud menghibur dan menguatkan Saul. Jadi orang dipenuhi Roh Allah bukan saja dia menguatkan dirinya sendiri, tapi dia juga menguatkan orang lain. Karena mengalir dari hatinya sebuah kelimpahan. Karena dia kepenuhan dalam Tuhan. Jebakannya begini, Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Jangan berkata begini, kalau saya ini sudah dipenuhi Roh Allah, karena saya ini sudah ikut Tuhan lama loh. Saya sudah baca Alkitab bolak-balik, saya berusaha juga hafal firman. Dalam segala perkara dalam hidup saya berusaha memperjuangkan untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya sudah berbahasa roh, saya ini sudah diurapi oleh Tuhan. Saya merasa sudah kepenuhan, saya sering menyembah Tuhan, itu jadi gaya hidup saya. Tapi kenapa saya masih mengalami masalah? Nah, banyak orang bertanya demikian. Hati-hati, itu adalah jebakan dari roh jahat kalau kita nggak jaga hati. Sebab, kita harus belajar dari Daud. Daud itu sudah diurapi oleh Tuhan, dipimpin Roh Allah, bahkan kata firman Tuhan. Waktu jadi gembala 2-3 ekor domba, Daud itu ketika domba yang dia gembalakan dimakan sama singa, Daud itu bukan lari dari singa, kejar singanya, buka mulutnya, dan keluarkan dombanya. Kurang kuat apa Daud? Kurang diurapi apa? Tapi ketika Daud jadi raja, Daud mengalami penderitaan dan masalah hidup yang luar biasa. Daud sudah dipenuhi Roh Allah, dipenuhi oleh Tuhan. Tapi Daud masih dikejar-kejar oleh Saul. Daud masih lari ke pegunungan. Daud masuk ke goa.
kepanasan di padang gurun, pura-pura Daud mengalami harus pura-pura gila di depan orang Filistin sehingga keluar air liur dari mulutnya. Pernah nggak kita mengalami? Rasanya mau gila karena pekerjaan dan tuntutan segala sesuatu numpuk. Rasanya pingin teriak. Daud mengalami yang lebih parah. Langsung pura-pura gila, terpaksa pura-pura gila. Padahal kemanapun dia pergi berperang, dia selalu menang. Harusnya Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau kan sudah memenuhi hidup saya. Kenapa masih mengalami masalah? Bapak Ibu Saudara, ternyata dipenuhi Tuhan tidak meniadakan masalah dalam hidup kita. Dipenuhi Tuhan menguatkan kita untuk menyelesaikan masalah. Dipenuhi oleh Tuhan buat kita berani hadapi tantangan. Dipenuhi oleh Roh Allah membuat kita jadi berani. Dipenuhi oleh Tuhan tidak membuat kita jadi seorang pelarian. Tapi menjadi seorang yang menghadapi masalah. Bukan pelarian Daud, yaitu konteksnya beda. Jadi jangan berkata, Tuhan kalau Engkau sudah urapi saya, kenapa masih ada masalah begini? Kenapa ada anggota keluarga kami dipanggil Tuhan? Kenapa pekerjaan jadi begini? Justru engkau harus semakin mengandalkan Tuhan di masa-masa sukar ini. Masa sukar yang Tuhan izinkan justru membentuk kita, hatinya makin kuat dan murni. Dan kita mengenal seorang raja yang luar biasa yang Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? Daud. Daud itu bukan hanya menerima kemenangan dalam peperangan. Daud itu juga menerima dengan rela. Sebab ada ayat firman Tuhan berkata, berikan aku roh yang rela ya Tuhan. Daud bukan hanya rela menerima kemenangan. Daud itu juga rela menerima dikejar-kejar, diizinkan harus masuk ke celah-celah gunung. Sampai Daud berteriak kepada Saul, anjingkah aku sehingga Raja Israel mengejar-ngejar aku. Tapi Daud kemudian menggunakan hal itu, sebuah metafora ya, penggambaran seperti itu. Bahkan pemazmur kemudian berkata, seperti hewan aku di dekatmu. Dungu aku ya Tuhan. Mungkin kata orang aku dungu, aku gak ngerti apa-apa. Gimana caranya menyelesaikan pekerjaan ini dan solusi begini di keluarga sekarang di pandemi ini. Aku seperti hewan tapi aku mau tetap di kakimu ya Tuhan. Biarkan aku seperti hewan kata orang lain. Tapi biarkan aku di kakimu Tuhan. Ternyata orang yang dipenuhi Roh Allah bukan orang yang gak mengalami masalah. Orang yang dipenuhi oleh Tuhan adalah orang yang selalu hatinya rela dibentuk. Jadi jangan terjebak di situ ya dan menuduh Tuhan. Anda mulai hari ini berkata, Tuhan ajari saya, Roh Kudus ajari saya seperti Daud. Untuk saya terus maju, tetap setia, sekalipun pergumulan tetap terjadi. Saya tahu suatu saat, gak selamanya ada badai, akan datang ada pelangi, suatu saat akan ada pelangi. Tidak selamanya lembah kegelaman, akan datang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini adalah upah daripada kepenuhan Kristus. Kepenuhan dipenuhi oleh Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saya gak mau dikenal orang sebagai orang kaya. Ya saya rindu Anda semua diberkati. Tapi saya rindu setiap Anda berkata seperti saya. Saya rindu, saya gak dikenal sebagai pendeta yang menggembalakan jemaat yang banyak. Oh saya rindu menggembalakan gereja, banyak gereja. Saya rindu Sumatera menjadi 50 gereja lokal. Saya rindu, tapi saya mau dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Oh saya rindu itu. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saya rindu kita semua dipenuhi oleh Tuhan. Penuhi aku ya Tuhan. Hanya dengan dipenuhi,
kita menjadi orang-orang yang kuat. Hanya dengan dipenuhi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya dengan dipenuhi kita bisa hibur orang lain. Hanya dengan dipenuhi kita menjadi orang yang mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dipenuhi oleh Tuhan? Bagaimana Roh Allah memenuhi hidup kita? Dalam sikap hati berdoa penyembahan. Saya rindu setiap Anda mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, saya mau taat kepada firman-Mu. Mulai hari ini, ampunilah dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, penuhi saya. Bapa, urapi saya dengan Roh-Mu yang kudus. Kirimkanlah Roh Kudus dalam hidup saya. Ketika Anda mengatakan demikian, Anda berdoa, doa yang sederhana itu adalah langkah awal dipenuhi oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan adalah mengizinkan Tuhan tinggal dalam hati kita. Dalam sikap penyembahan, mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Saya percaya sejak tadi kita dalam hadirat Tuhan. Tapi hari ini khusus lebih lagi Anda buka hati. Setiap Anda rindu dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama bagi Anda yang bisa berbahasa roh, Anda berbahasa roh. Haleluya. Kami rindu kasih-Mu Tuhan, menguatkan hati kami. Peganglah setiap hati kami Tuhan, penuhi hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang kami rindukan, tiada yang lain. Pegang tangan kami Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi setiap kami. Haleluya. I feel Jesus. Amin. I feel Jesus. Biar setiap kita merasakan Yesus dalam hati. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus
Ada seseorang di kamar Anda sendirian hari ini. Anda merasa punya ini, punya itu, pernah lakukan ini dan lakukan itu. Dan kata orang Anda luar biasa. Tapi Anda merasakan kekosongan di hatimu. Anda merasa tidak ada satupun yang bisa isi hatimu. Hari ini Anda mendengar pesan yang tepat. Hanya kalau Yesus ada di hatimu, duniamu jadi indah. Tidak meniadakan masalah dan pergumulan, tapi menguatkan Anda untuk melangkah. Bahkan dalam pergumulan, Anda bisa rasakan damai yang begitu indah. Terimalah Yesus dalam hatimu. Bagi setiap Anda, jemaat yang saya kasih, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pesan ini, saya rindu Anda tetap dalam Tuhan. Ada pesan dari Tuhan untuk menghargai setiap Anda yang setia. Anda seperti 99 ekor domba yang tidak tersesat. Oh, Tuhan sangat menghargai Anda. Tuhan, Anda gak menghabiskan waktu untuk bertobat, maju dalam Tuhan lalu bertobat. Waktunya muter-muter di situ. Anda menjadi orang yang membangun. Tuhan seperti, dalam hati saya seperti Tuhan seolah-olah berdiri dan memberikan tepuk tangan dan berkata, tetaplah setia hai anak-anakku. Jangan berkata, sia-sia ya setia. Justru Tuhan sangat sayang orang-orang yang setia. Seperti ayah yang gak perlu berikan perhatian lebih lagi kepada seorang koko, seorang kakak yang sudah dewasa, bisa hidup mandiri. Justru papa fokusnya sama yang masih lemah. Mungkin adik yang paling kecil yang harus berikan perhatian. Koko yang dewasa tidak cemburu sama adik yang masih kecil yang butuh perhatian orang tua. Saya merasakan kasih Bapa. Tuhan sayang Anda, hai orang-orang yang juga setia. Jadi bagi setiap Anda yang setia, puji Tuhan, Tuhan menghargaimu. Tetap maju dalam Tuhan. Biarlah setiap hari engkau dipenuhi dengan roh Allah. Oh Tuhan sayang Anda. Saya percaya mulai hari ini akan ada perjalanan rohani Anda bersama dengan Tuhan. Anda akan merasakan ledakan-ledakan dari dalam hati, sebuah letupan, ini bahasa saya terbatas, tapi ada sebuah desakan untuk hidup benar. Ada kerinduan untuk hidup benar dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tiba-tiba saja Anda lebih sayang orang tua. Tiba-tiba saja Anda lebih menghormati, lebih pingin kerja keras. Lebih pingin lebih lagi melayani Tuhan, lebih sayang kepada komunitas CG Anda, lebih pingin berbuah lebat. Wow, selamat datang dalam petualangan bersama Roh Kudus. Yang penuh dengan buah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Betapa limpahnya orang yang kepenuhan Kristus dalam hidupnya. Ulurkan tangan Anda. Saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, ada seorang yang sakit di bagian ibu jarinya. Mari engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ibu jarinya. Karena terjadi kerusakan pada tulangnya, pada sendinya, harus diamputasi. Tuhan, berikan kesempatan terakhir. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Ada seorang bagian mata kirinya bernanah. Tuhan sembuhkan. Anda harus sering jangan tidurnya sebelah kiri, kata Tuhan. Kalau tidur, biasakan untuk kalau bisa telentang mungkin oke, tapi saya merasa Tuhan dorong saya beritahu hal spesifik. Anda tidurnya sebelah kanan saja. Jadi begini ya, bukan sebelah sini, supaya mata Anda cepat sembuh. Tuhan memberkati. Hal-hal begini hanyalah peneguhan dari Tuhan, sebuah peneguhan bahwa Allah kita hidup. Tuhan mengasihi setiap Anda. Tuhan, pulihkan hubungan keluarga. Hari ini ada yang duduk di sofa berjauhan. Dengar pesan saya tapi setengah-setengah karena pasangan ini tidak saling mengasihi. Saling mengasihi tapi tidak seperti dulu. Biarlah kasih Tuhan. Saya meminta dengan kasih, gandengan tangan sekarang. Ini kesempatan dari Tuhan. Tidak usah gengsi. Tuhan menyatukan Anda. Berikan Anda, hubungan Anda akan jadi lebih baik. Hal-hal yang hilang dulu dikembalikan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Setelah selesai ini, saya minta setiap Anda tetap menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Sekalipun saya ucapkan doa berkat, bagi beberapa di antara Anda yang bisa, lanjutkan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang memenuhi hidupmu. Engkau dipakai seperti Daud memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap yang kepenuhan, sama-sama katakan, amin. God bless you. We love you.
Puji Tuhan kita sudah mengikuti worship night pada hari ini. Dan tentunya jamahan Tuhan memenuhi kehidupan Anda. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertumbuh lebih lagi merindukan Tuhan setiap hari. Dan tentunya hati yang penuh kasih akan mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan dimampukan, disanggupkan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bertumbuh lebih lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang rindu untuk memberikan kesaksian jamahan Tuhan dalam kehidupan Anda bisa memberikan kesaksian Anda di kolom komentar di YouTube channel ini, GMS Sumatera, atau Anda bisa mengirimkan kesaksian Anda dengan cara DM di Instagram kami @GMSmedan. Tentunya kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang yang membaca komentar kesaksian Anda, mereka yang terhilang menjadi kembali dekat dengan Tuhan. Mereka yang sudah jauh daripada hadirat Tuhan, mereka dikuatkan untuk merindukan Tuhan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan komunitas yang selalu mendukung, yang selalu menguatkan, yang selalu menghiburkan setiap kita semua. Anda membutuhkan komunitas di Gereja Mawar Sharon yang kita namakan bersama Connect Group. Di dalam Connect Group inilah Anda juga bisa jadi berkat bagi sesama saudara seiman yang ada. Oleh karena itu bergabunglah di dalam Connect Group kami dengan cara Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda, dan kami akan menghubungkan Anda dengan Connect Group yang terdekat dengan lokasi Anda, yang cocok dengan kehidupan Anda. Oleh karena itu Anda bisa memberikan di nomor yang ada di layar Anda tersebut dengan cara menuliskan nama Anda, usia Anda, dan juga lokasi di mana Anda berada saat ini. Dan saya percaya Connect Group ada untuk membawa kehidupan Anda semakin hari semakin dibentuk jadi semakin serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Anda akan mengalami jamahan Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu rindukan senantiasa hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh jangan dilupakan, karena saat teduh itulah yang akan membawa kehidupan Anda semakin hari jadi semakin pribadi yang serupa seperti Kristus. Akhir kata, mari kita bertumbuh lebih lagi bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga nantikan worship night berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.